melihat orang-orang yang bersedekah itu cahayanya luar biasa. Jadi cahaya orang-orang yang bersedekah itu luar biasa. Maka sebenarnya ketika ada program seperti ini bukan program bukan program yang sifatnya itu misalkan kayak tadi Mas Supri mengumumkan. Nah, itu bukan meminta itu. Meminta itu kan kalau untuk diri sendiri. Gitu. Ini adalah mengajak untuk kebaikan. Ada dua yang mendapatkan kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan bagi yang menerima dan kebaikan bagi yang mengeluarkan. Karena yang mengeluarkan tadi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, maka fadilahnya orang sakit kepingin. Saya ada pengalaman, ini cerita sedikit walaupun di luar tema ngaji, ini belum ngajinya, ini cuman sharing. Karena perlu kadang-kadang di refresh supaya kita itu jadi semangat lagi gitu. Ada teman saya, kepala MTS Padurso, pengasuh pondok pesantren Tatmainul Qulub Padurso. Anaknya sakit. Bagaimana beliau itu perjuangan hidupnya luar biasa. Artinya dulu pernah hidup di emperan toko, jual koran di lampu merah. Nah, anak yang pertama ini dia bilang ini anak saya yang pertama ini. Ibarat kata itu belum sempat menikmati senangnya hidup gitu. Ini karena dulu sempat ngalami tidur di emperan toko. Nah, akhirnya anaknya ini kuliah di ITB Bogor gitu ya, di Bogor. Bandung. Sakit, kondisinya luar biasa berat, sampai di sana kondisi sudah kayak setengah sadar gitu. Di sana dirawat 1 minggu, tidak ada perkembangan, bawalah ke Kebumen, di RSUD Kebumen di sini. Selama 1 minggu nggak ada perkembangan. Sudah meremtok, sudah nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa apa-apa. Sudah diam tok sudah. Ibaratnya itu kalau secara akal itu ya tinggal nunggu nasib. Beliau nggak cerita kalau anaknya itu masuk rumah sakit. Kemudian saya mendengar dari orang lain, itu kan namanya Pak Hamid. Itu kan putranya Pak Hamid di rumah sakit. Nah, ini Mas, ini setiap bulan ketemu ini. Ini Mas Wahid tiap bulan ketemu ini. Itu kan putranya di rumah sakit. Loh, sakit apa? Gitu. Ternyata sakit berat yang kondisinya udah luar biasa beratnya, dan harapannya itu, bahasanya itu agak susah itu ya, kalau misalkan bisanya keajaiban lah, intinya gitu. Maka waktu saya telepon itu malam-malam, sekitar jam 10 malam itu, saya bilang begini, Pak, nyenangan kepingin putranya itu sembuh, mau itu. Oke, sekarang begini, nyenangan bawa duit kan itu. Iya bawa duit itu. Ya sudah, sekarang panjenengan keluar dari rumah sakit. Itu ada tukang ngojek, ada tukang becak dan lain sebagainya, semua kasih duit. Habisin nggak apa-apa, kasih duit semua, sambil bilang minta doa supaya anaknya yang sekarang sedang kayak koma itu supaya dikasih keselamatan oleh Allah. Keluar kasih duit. Ini langsung keluar itu dari rumah sakit, bagi-bagi duit. Belum selesai bagi duit, Pak, sadar Pak putranya itu. Sadar lah. Nah, ini contoh. Bahkan putranya yang pertama ini, putri. Yang pertama ini akhirnya berapa hari kemudian, sekitar 5 hari kemudian sudah bisa pulang. Seminggu kemudian ikut ujian masuk Al-Azhar Kairo, di Universitas Al-Azhar Kairo. Karena dia waktu di rumah sakit pun masih melanjutkan hafalan Qur'annya, karena salah satu syarat kan harus hafal sekian juz. Terus kemudian seminggu kemudian ikut ujian masuk Al-Azhar, diterima beasiswa di sana, selesai 1, sekarang S2, kayak sekarang S2 di Madinah sekarang malah. Nah, itu. Ini jadi
Coba ini keajaibannya dari mana? Karena saya ingat betul, kalau kamu punya masalah, sedekah. Kalau kamu kepingin lancar jodohnya, sedekah. Kalau kamu kepingin supaya rezekinya lancar, sedekah. Kalau kamu punya penyakit, kepingin cepat sembuh, sedekah. Kalau kamu cari kerja susah, sedekah. Bisnismu bermasalah, sedekah. Sedekah. Itu. Ini. Dan ini adalah amalan yang paling diinginkan oleh ahli kubur. Lah, apa ya kita nunggu jadi ahli kubur baru kepingin sedekah? Injil apa mboten? Karena orang hidup itu seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu buahnya. Coba kita lihat filosofi pohon kelapa itu. Mbuluk jatuh bisa. Gitu? Bayi lahir meninggal ada? Ada. Ini. Cengkir jatuh bisa. Kelapa muda jatuh bisa. Malah kadang-kadang wis kering nggak jatuh-jatuh itu ya ada itu. Keraket terus itu ada, kan ada tuh. Ada, itulah kehidupan. Gitu loh. Itu kehidupan. Jadi memang kita mungkin sekarang ada yang sehat-sehat ini masih muda. Oh nanti sedekah kalau sudah tua. Lah belum tentu ketemu tua. Nah, ini adalah bagian daripada sedekah. Dan sedekah, infak yang paling utama itu adalah memberikan makan. Makanya Rasulullah berpesan, ayuhan nas, hai kamu sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa'aimut ta'am, berikan makan. Lu memberi makan ini amalan penting ini di dalam Islam ini. Amalan yang sangat penting. Ini setelah ucapkan salam suruh ngasih apa? Makan. Nah, itu kenapa infak produktif ini terinspirasi dari gerakannya Mas Wahid ini. Bikin gerakan, beliau ada gerakan juga bagus, namanya gerakan infak beras. GIB, gerakan infak beras. Sudah berapa pondok Mas? Berapa? 13 pondok pesantren. Jadi kalau beliau spesialis pondok pesantren, makanya termasuk pondok pesantren kami gitu. Termasuk dibantu ini sama Mas Wahid dan teman-teman ini gerakan dari GIB ini. Ngasihnya makan bagus. Karena itu infak yang terbaik gitu. Ini GIB, gerakan infak beras. Nah, terinspirasi. Makanya kita juga berusaha mencontoh. Kalau ada kebaikan, maka kita disuruh fastabiqul khairat. Ya sudah, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Oh, sudah masuk pondok pesantrennya. Ya sudah, infak produktif masuk ke guru ngajinya yang di kampung-kampung. Nah, jadi biar semuanya terpikirkan, bagi-bagi tugas. Itu. Tapi intinya jangan sampai kita tidak menjadi bagian daripada gerakan kebaikan, terutama adalah memberikan makan. Oh, itu makan itu penting. Ini itu sangat penting. Makanya dakwah itu sebenarnya kan maksudnya bagi makan. Makanya apa, berdakwah kalau nggak ada makannya itu ya nggak dakwah itu. Itu. Ini ya. Jadi itu yang paling yang mungkin sedikit ya refresh saja. Karena kadang-kadang walaupun sering dibahas tentang keutamaan sedekah tapi sering lupa. Itu karena manusia itu memang begitu sifatnya, harus sekali-kali di refresh lagi. Ngaten nggih. Mohon maaf kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.